Dahulu di zaman Rasulullah, hiduplah seorang wanita yang memiliki akhlak yang luar biasa. Wanita ini hidup di pinggiran kota Madinah dan berasal dari kalangan orang biasa. Akhlak mulia yang dimiliki wanita itu sangatlah bagus untuk ditiru para wanita di zaman ini. Karena banyak sekali wanita akhir zaman ini yang sudah keluar dari rambu-rambu ajaran Islam yang benar sesuai ajaran Rasulullah. Banyak dari mereka yang lebih mementingkan urusan nafsu dan keinginannya daripada harus capek-capek beribadah. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada seorang wanita yang kelak pertama kali masuk syurga setelah istri-istri Nabi. Sabda Rasulullah ini lantas membuat Siti Fatimah, yakni putri Nabi, merasa penasaran. Pada suatu hari, Siti Fatimah Az-Zahra, yakni putri Rasulullah, bertanya kepada ayahnya, "Ya Rasulullah, siapakah wanita yang pertama kali masuk ke dalam syurga setelah Ummahatul Mukminin atau para istri Nabi?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Muhammad lantas menjawabnya, "Wahai Fatimah, apabila kamu ingin tahu siapa wanita yang pertama kali masuk syurga setelah Ummul Mukminin, maka dia adalah Ummu Mutia." Jawaban Rasulullah ini lantas menjadikan Siti Fatimah penasaran dengan siapa sosok Ummu Mutia itu. Siti Fatimah lantas mencari tahu amalan apa saja yang dilakukan oleh Ummu Mutia sehingga menyebabkan dirinya bisa terpilih sebagai wanita pertama yang kelak masuk ke dalam syurga duluan. Siti Fatimah kemudian mencoba mengelilingi kota Madinah untuk mencari keberadaan Ummu Mutia. Ada kabar bahwa lokasi rumah Ummu Mutia berada di pinggir kota. Siti Fatimah lalu meminta izin kepada suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk diperbolehkan bertamu ke rumah Ummu Mutia. Setelah mendapat izin dari sang suami, beliau lantas pergi ke rumah Ummu Mutia dengan ditemani putranya yang bernama Hasan. Setelah berjalan cukup panjang, akhirnya Siti Fatimah dan putranya Hasan sampai di kediaman Ummu Mutia. Siti Fatimah lalu berkata, "Assalamualaikum ya ahlal baiti." Kemudian wanita penghuni rumah menyahut, "Waalaikumsalam, siapa ya di luar?" "Saya, Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad," jawab Fatimah. Melihat kedatangan putri Nabi, Ummu Mutia merasa sangat bahagia dan ia berkata, "Alhamdulillah, di hari ini rumah saya didatangi putri Nabi Muhammad, junjungan seluruh alam." Meskipun begitu, Ummu Mutia belum bersedia membuka pintu rumah lantaran Siti Fatimah datang bersama seorang laki-laki. Ummu Mutia berkata sebelumnya, "Maaf wahai Siti Fatimah, saya tak bisa membukakan pintu untuk dirimu. Saya belum memperoleh izin dari suamiku untuk bisa menerima tamu laki-laki. Saat ini suami saya sedang tidak di rumah loh, tapi Hasan ini anak-anak," sahut Fatimah. Ummu Mutia lantas berkata, "Meskipun dia itu anak-anak, tetapi dia juga laki-laki. Kembalilah besok setelah saya memperoleh izin dari suami saya." Tindakan Ummu Mutia ini sungguh tepat. Pasalnya, Rasulullah sendiri yang mengajarkan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan mempersilahkan tamu pria masuk ke dalam rumahnya saat sang suami sedang tidak di rumah atau tanpa meminta izin sang suami. Kemudian Siti Fatimah kembali pulang ke rumah setelah keesokannya. Di hari kedua, beliau kembali bertamu ke kediaman Ummu Mutia. Kali ini beliau bertamu dengan membawa kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain. Semoga saja Ummu Mutia sudah diizinkan suaminya untuk menerima tamu laki-laki. Namun, setelah sampai, Ummu Mutia masih enggan membukakan pintu rumahnya. Hal ini lantaran izin yang didapat dari suami adalah untuk Hasan dan tidak untuk Husain. Penjelasan Ummu Mutia benar-benar membuat Siti Fatimah terkagum. Sangat mulia akhlak Ummu Mutia dalam mengamalkan ajaran Rasulullah. Di hari ketiga, Siti Fatimah kembali bertamu ke rumah Ummu Mutia bersama kedua putranya, Hasan dan Husain. Setelah sampai, alhamdulillah, mereka bertiga sudah diizinkan dan dipersilakan masuk ke rumah Ummu Mutia. Saat bertamu, Siti Fatimah mendapati peristiwa yang mengagumkan dan luar biasa. Ummu Mutia terlihat sedang berdandan sebagus dan semenarik mungkin. Ia memakai pakaian yang rapi dan elok, dan sekujur tubuhnya diberi wewangian yang harum. Ummu Mutia menjelaskan kepada Siti Fatimah bahwa tidak lama lagi suaminya pulang dari bekerja. Ia dandan rapi itu ditujukan untuk menyambut sang suami.
Ketika sang suami datang pulang sehabis bekerja, Ummu Mutia telah menyiapkan pakaian salin untuk sang suami tercinta. Serasa romantisnya, ia lalu menuntun sang suami ke tempat mandi. Tidak hanya itu, ia juga sudah siapkan santapan makanan dan minuman untuk suaminya. Ummu Mutia lantas mempersilahkan sang suami untuk makan. Kemudian ada hal luar biasa dilakukan Ummu Mutia. Setelah seluruhnya beres, Ummu Mutia lalu mengambil cambuk berukuran 2 meteran, lalu diberikannya cambuk itu kepada sang suami. Ummu Mutia lantas berkata, "Wahai suamiku, saya telah memasak makanan dan minuman yang ada di hadapanmu. Seharian, kalau kamu tidak suka makanan yang aku buat, silakan cambuk saja aku." Kejadian mengharukan itu lalu membuat Siti Fatimah terkagum haru. Siti Fatimah lantas kembali pulang ke rumah seraya menangis haru. Ternyata sebegitu luar biasanya akhlak Ummu Mutia dalam mentaati dan berbakti kepada sang suami. Setelah peristiwa itu, barulah Siti Fatimah mengetahui bahwa hal-hal itulah yang menjadikan Ummu Mutia mendapat derajat mulia, yaitu menjadi wanita yang pertama kali memasuki surga setelah para istri Nabi. Meskipun Ummu Mutia berasal dari keluarga orang biasa, namun kesalihannya menjadikannya mendapat kemuliaan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW sendiri telah mengajarkan agar seorang istri senantiasa menghormati, mentaati, dan berbakti kepada sang suami. Namun hal ini dengan catatan, selagi suaminya tidak memerintah dan mengajarkan hal-hal keburukan yang menjadi larangan dalam agama Islam. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Jika seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktunya, mengerjakan puasa pada bulannya, dan menjaga kemaluannya, serta taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia mau." Subhanallah, semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lamu bissawab.